Pengukuran volume. Mengapa kita pelajari pengukuran volume? Karena apabila nanti kita praktek di lab, itu kita akan lebih sering menggunakan pengukuran volume, terutama untuk volume benda cair. Nah, bagaimanakah pengukuran volume itu? Mari kita simak bersama-sama. Contoh alat ukur volume. Ini namanya adalah gelas ukur atau gelas beaker, tapi ini tidak dapat mengukur dengan tepat, hanya memperkirakan volumenya ya. Jadi ini tidak tepat digunakan sebagai alat ukur. Berikutnya, yang ini adalah gelas ukur. Nah, gelas ukur ini memang digunakan atau tujuannya untuk melakukan pengukuran volume. Dan berikutnya ini contohnya adalah gelas takar. Ini biasanya dipakai untuk keperluan memasak ya, biasanya dipakai di dapur. Kemudian ini adalah ada 3 macam gelas ukur. Kita lihat ada gelas ukur, misalnya gelas ukur A, gelas ukur B, dan gelas ukur C. Manakah yang paling teliti? Nah, semakin kecil skalanya, alat ukurnya makin teliti. Maka yang paling teliti adalah yang A. Nah, ini yang paling teliti dibandingkan alat ukur A, B, dan C. Berikutnya, ini adalah alat ukur drop. Ini biasanya digunakan atau pipet drop, ya, pipet tetes atau pipet drop. Biasanya ini digunakan dalam kemasan obat atau sirup obat. Cara melihat hasil pengukuran pada gelas ukur. Nah, ini ada 2 mata yang melakukan pengukuran, A dan B. Manakah yang paling tepat? Yang paling tepat itu adalah yang A. Nah, yang B itu adalah tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Zat cair, terutama yang kita ukur misalnya itu air itu adalah meniskus cekung. Artinya, ketika ditempatkan dalam pipa yang sempit, itu dia air akan cenderung membentuk seperti lengkungan terhadap wadahnya. Maka kita adalah melihat yang bagian bawah ini yang kita lihat, yang bagian melengkungnya, yang bersentuhan atau yang tepat dengan skala, bukan seperti yang. Oke, mari kita melanjutkan dengan cara membaca hasil pengukuran pada gelas ukur. Oke, kita lihat di sini hasil pengukurannya. Yang kita lihat tentu saja adalah yang bagian lengkungnya. Oke, di sini 45, naik ke atas berarti 46, 47, 48, maka di sini adalah nilainya 49, satuannya mili. Sehingga hasil pengukuran di sini adalah 49 mili atau 49 cm kubik. Ya, oke. Jadi mili, cc ataupun cm kubik itu sama ya. Oke, berikutnya ini adalah contoh foto dari pengukuran pada gelas ukur. Kalau kita lihat di sini, maka tentu saja yang kita lihat bukan yang di sini. Ini kalau kita melihat yang bagian atas ini salah. Yang kita lihat adalah yang bagian lengkungannya. Nah, ini yang kita lihat. Oke. Nah, 50 itu menunjuk kemana sih? 50 itu adalah garis yang lebih panjang ini. Ini adalah 50. Oke, sehingga kalau begitu pada bagian lengkungnya ini, oke, di atas 60 berarti di bagian ini yang agak panjang ini adalah 55. Maka di sini 54 dan di sini 53. Maka kita lihat di sini hasil pengukurannya itu sama dengan 53 ml. Berikutnya, ini juga masih sama foto hasil pengukuran. Kita lihat, kita tidak melihat secara lebih teliti, kita tidak melihat di bagian yang ini. Ini salah kalau kita melihat tidak tepat, maka yang kita lihat adalah bagian yang melengkungnya. Jadi skala ini yang kita lihat. Nah, berapakah hasil pengukurannya? Lihat di garis ini 60, maka garis ini adalah 70. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Maka di sini dan 5 ini. Maka di sini 10 kenaikan 10 mili dibagi dengan 5. Maka setiap skala itu berarti setiap garis naiknya adalah 2 mili, sehingga kalau berada di sini ini adalah 80 kurang 2 mili, atau di sini hasilnya adalah 70 mili ditambah dengan di sini 4 kali 2 mili atau 70 mili ditambah dengan 8 mili. Hasilnya adalah 78 mili. Berikutnya ini adalah hasil pengukuran juga, merupakan ilustrasi. Yang kita lihat tentu saja adalah yang bagian melengkungnya.
Oke, 40 berarti di sini 41, 42 dan 43. Maka hasil pengukurannya sama dengan 43, satuan yang di sini mili, 43 mili atau 43 cc atau 43 cm kubik. Oke, kita juga dapat mengukur volume benda tidak beraturan menggunakan gelas ukur. Salah satu caranya adalah melihat volume yang kedua setelah benda dimasukkan, atau kita menyebutnya di sini adalah volume akhir. Volume akhir dikurangi dengan volume awal. Oke. Ya, volume benda di sini bisa kita peroleh dari volume akhir kita kurangkan dengan volume awal. Volume akhirnya kita lihat di sini ini adalah 75 mili dan volume awalnya itu adalah 50 mili. Maka hasil volume benda yang diukur ini adalah 25 mili, atau volume batu yang kita ukur di sini ternyata adalah 25 mili. Berikutnya, ini adalah contoh juga hasil pengukuran. Gambar A itu adalah sebelum benda dimasukkan dan gambar B itu setelah benda dimasukkan. Atau kita lihat di sini yang bagian pertama ini adalah V awal dan yang kedua ini adalah V akhir. Maka di sini volume benda yang kita ukur ini adalah bendanya. Volume benda adalah volume akhir dikurangi dengan volume awal. Volume akhir kita lihat bagian lengkungannya di sini. Oke, kita lihat bagian lengkungannya. Ini adalah tepat 20 mili. Jadi kita tulis 20 mili, kita kurangkan dengan, kita lihat volume awal, kita melihat bagian lengkungannya ini. Oke, kita lihat ini 10 mili itu adalah bagian ini. Oke, 10 mili. Kemudian kalau kita lihat skala pada gelas ukurnya, maka ini karena ini gelas ukurnya sama, maka kita lihat garisnya ini adalah 15 mili. Maka ini 10, 11 dan 12 mili. Volume awalnya adalah 12 mili, sehingga 20 mili dikurangi 12 mili, maka volume benda yang diukur itu adalah 8 mili. Cara yang kedua, selain mengurangkan, dapat juga dengan menggunakan gelas berpancuran dan hasilnya tentu saja akan lebih mudah, tidak perlu mengkurangkan. Jadi seperti ini. Gelas berpancuran harus diisi sampai dengan penuh atau sampai airnya menetes. Oke, menetes atau kita katakan airnya adalah tumpah. Setelah airnya ada yang tumpah, kemudian kita baru langkah yang kedua kita memasukkan batunya. Jadi batunya kita masukkan atau bendanya kita masukkan. Setelah itu, langkah yang ketiga setelah batu dimasukkan kita langsung menampung air tumpahan. Karena nanti air yang tumpah itu sama dengan volume benda yang terukur. Jadi volume benda sama dengan volume air yang tumpah. Oke, kalau kita lihat di sini hasil pengukurannya kurang lebih ini sekitar 3,5 mili ya. Oke. Ini adalah contohnya. Pertama, kita isi dulu dengan air sampai ada bagian yang menetes. Oke, setelah ada bagian yang menetes, langkah yang kedua kita memasukkan batunya, masukkan ke dalam air, kemudian kita langsung menampung air yang tumpah. Ya, menampung air yang tumpah. Nah, air yang tumpah ini sama dengan volume batu atau volume benda. Volume benda sama dengan volume air yang tumpah. Berdasarkan hasil pembacaannya, maka volume air yang tumpah adalah 4 mili. Sangat mudah sekali, bukan? Semoga dapat membantu kalian dalam belajar.